Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita sudah sampai di babul haid, bab tentang haid. Sebagaimana yang kita ketahui, bab ini tentunya berkaitan terjadi hanya pada seorang wanita, seorang perempuan. Artinya laki-laki tidak mengalami yang namanya haid. Nah, walaupun demikian, tidak mengurangi tentunya semangat belajar laki-laki untuk memahami tentang haid. Artinya penting juga haid ini. Terlebih pentingnya ini juga bagi seorang perempuan itu. Nah, haid atau darah yang keluar, kita bisa artikan darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Seperti itu. Itu memiliki syarat. Dikatakan darah itu haid. Karena darah yang keluar dari kemaluan perempuan ternyata bukan hanya darah haid saja. Artinya ada darah yang lain. Misalnya diistilahkan seperti darah namanya fasad atau darah istihadah dan lain-lain. Nah, jadi artinya darah yang keluar dari seorang perempuan ini, kemaluan perempuan ini, ternyata bukan darah haid saja. Nah, oleh karena itu, untuk membedakannya, bagaimana cara membedakan darah yang keluar itu darah haid atau bukan darah haid? Karena kalau misalnya darah itu darah haid atau bukan darah haid, itu akan berkaitan tentang bagaimana seorang perempuan ini ibadah nanti. Kalau haid, maka dia tidak dibolehkan untuk melakukan ibadah misalnya seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tapi kalau bukan haid, maka dia tetap diwajibkan untuk melakukan yang seperti tadi itu, sholat, puasa, dan sebagainya itu, kalau itu bukan haid. Nah, maka penting untuk diketahui syarat atau ketentuan atau rumus syarat bahwa dikatakan darah haid atau bukan. Karena itu ada kaitannya nanti. Nah, di sini sebelum kita membaca teksnya, kitabnya, kita tidak akan membaca dulu, tapi kita akan menjelaskan syarat dikatakan darah itu darah haid. Sebenarnya ada di sini di kitabnya syaratnya, nanti disebutkan. Cuma untuk mendekati pemahaman kita, agar kita mudah untuk memahami nanti teksnya, maka kita jelaskan dulu bahwa syarat darah dikatakan darah haid atau syarat darah haid seperti itu. Syarat dikatakan darah itu darah haid ada 5. Dan 5 syarat ini harus terpenuhi 5-limanya. Artinya kalau misalnya satu saja tidak terpenuhi, maka batal darah itu dikatakan darah haid. Artinya dia bukan darah haid kalau tidak terpenuhi 5 syarat yang akan disebutkan ini. Dan 5 syarat yang akan disebutkan ini tentu perlu untuk kita sama-sama memahaminya, supaya nanti kita paham pembahasan-pembahasan setelahnya berkaitan tentang haid maupun istihadah. Kalau paham yang 5 ini, syarat yang 5 ini, nanti insya Allah akan paham tentang darah istihadah. Seperti itu. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahaminya. Syarat yang pertama, bahwa darah itu dikatakan darah haid. Yang pertama, seorang perempuan, usia perempuan ketika mengeluarkan darah tidak kurang dari 9 tahun Hijriah. Itu syarat pertama. Artinya kalau ada seorang perempuan mengeluarkan darah dari kemaluannya di usia kurang dari 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, dan ke bawah, maka darah itu bukan dinamakan sebagai darah haid. Begitu. Itu syarat yang pertama. Kemudian, syarat yang kedua, darah keluar paling kurang atau minimal 24 jam terbentang
selama 15 hari. Itu syarat kedua. Saya ulang, darah minimal keluar dari seorang perempuan, kemaluan perempuan ini, itu darahnya tidak kurang dari 24 jam terbentang selama 15 hari. Artinya 24 jam ini bukan berarti dia keluar terus sampai 24 jam. Ya ada terputus-putusnya, wallahu alam. Ini kami mengetahui teorinya saja. Yang tahu tentunya prakteknya yang lebih mengetahui adalah perempuan. 24 jam bukan berarti 24 jam terus dia mengalir keluar. Tapi bisa terputus-putus. Nah, yang terputus-putus itulah yang dikumpulkan, dijumlahkan sehingga sampai minimal 24 jam. Terbentang selama 15 hari. Misalnya, hari pertama keluar darah 3 jam. Kemudian berhenti. Kemudian di hari kedua keluar 5 jam misalnya. Kemudian berhenti. Hari ketiga 5 jam. Nah itu dikumpulkan. Hari pertama 3. Tambah hari kedua 5. 8. Tambah hari ketiga 5. 8 tambah 5. 13. Sudah 13 jam. Terus dikumpulkan sampai kebiasaan dia haid misalnya 7 hari. Atau sampai 15 hari. Nah kalau sampai darah itu terkumpul, dijumlahkan sampai 24 jam, maka syarat kedua terpenuhi. Syarat kedua adalah minimal darah itu keluar selama 24 jam. Begitu. Kemudian pertanyaannya, setelah kita mengetahui minimal keluar darah itu 24 jam, timbul mungkin pertanyaan, bagaimana menghitung jamnya? Bagaimana menghitung jamnya? Masa perempuan ini disuruh lihat darah setiap hari, setiap waktu, setiap menit, setiap detik, masa disuruh dilihat terus? Kan tidak mungkin. Nah, bagaimana cara menghitung jamnya? Cara menghitung jamnya dikira-kira saja. Dikira-kira. Dikira-kira bagaimana maksudnya dikira-kira? Dikira-kira, misalnya contoh. Perempuan keluar darah di waktu zuhur. Contoh ini. Yang mengalami tentu prakteknya kami cuma mengetahui teorinya saja. Perempuan misalnya keluar darah di waktu zuhur. Oh iya, saya keluar darah di waktu zuhur. Dan penting bagi perempuan ini untuk mencatat. Ini pentingnya. Penting untuk mencatat, mengetahui, mengingat kapan dia pertama kali keluar darah, supaya nanti dia nyambung dengan kaitan setelahnya. Nah, jadi perempuan misalnya keluar darah waktu zuhur. Oh iya, saya keluar darah waktu zuhur. Setelah itu, sudah jangan dilihat lagi. Sudah. Jangan dilihat, tunggu sampai asar. Asar baru dilihat. Kapan seorang perempuan ini melihat darah? Perempuan minimal ya. Melihat darah itu minimal di 2 keadaan. Pertama, ketika masuk waktu sholat. Yang kedua, ketika merasa darah itu, ya ketika dia merasa darah itu berhenti. Tentunya perempuan yang lebih mengetahui kan, karena dia mempraktekkan. Jadi dia melihat darah itu di 2 keadaan minimal ketika masuk waktu sholat. Nah kan tadi keluar darah waktu zuhur ya. Nah sudah ditutup, kemudian nanti waktu asar dilihat lagi. Di waktu asar dilihat, oh ya ternyata masih keluar darah. Maka dihitung, dikira-kira. Antara waktu zuhur dengan waktu asar itu berapa jam? Dikira-kira saja. Nah, kira-kira misalnya 3 jam. Misalnya, kira-kira 3 jam. Maka sudah. Maka ambil. Oh ya, saya pertama kali keluar darah 3 jam. Begitu. Nanti waktu asar sudah. Ditutup lagi. Maghrib dilihat. Pas maghrib dilihat, oh ya, nggak ada keluar. Berarti, waktu asar ke maghrib, jangan dihitung keluar darah. Tidak dihitung keluar darah. Begitu. Maghrib ke isya. Isya lihat, oh nggak ada keluar. Isya ke subuh misalnya nggak ada keluar. Subuh. Pas subuh keluar misalnya. Nah, sudah. Habis itu mau duhaan. Jam 9 misalnya. Dilihat lagi. Oh iya masih keluar darah. Oh berarti dari subuh sampai waktu jam 9 ini keluar darah. Dihitung keluar darah. Berapa misalnya? Misalnya 5 jam. Nah, berarti 5 jam tambah 3 jam sudah 8 jam. Begitu seterusnya.
cara menghitung jamnya, begitu seterusnya, dikira-kira saja. Nah, begitu. Tapi tidak boleh masuk nanti was-was. Itu syarat yang kedua, bahwa darah minimal keluar 24 jam terbentang selama 15 hari. Itu syarat kedua. Syarat yang ketiga adalah darah tidak lewat dari 15 hari. Darah tidak lewat dari 15 hari. Itu syarat ketiga. Kalau darahnya lewat 15 hari gimana? Nah, itulah nanti yang akan kita bahas di pembahasan istihadah. Tapi perlu diketahui, kalau darah itu lewat dari 15 hari, bukan langsung dipotong 15 harinya haid, sisanya istihadah. Dan ini seringkali kita temukan penjelasan-penjelasan, mohon maaf, yang seperti itu. Padahal dirinci dulu sebenarnya. Atau dilihat dulu. Bukan ketika misalnya contoh, ada seorang perempuan bertanya, saya keluar darah 20 hari. Kemudian tidak boleh dijawab 15 harinya haid, kemudian sisanya 5 harinya atau sisanya adalah istihadah. Dan ini tentunya keliru. Nanti dirinci di pembahasan istihadah. Tapi untuk kita pahami dulu bahwa syarat yang ketiga ini adalah darah tidak lewat dari 15 hari. Itu syarat haid yang ketiga. Kalau darah lewat dari 15 hari, nah itu nanti akan ada pembahasannya sendiri. Kalau darah sudah lewat dari 15 hari, nanti apakah dia nyambung hari ke-15 atau 16 atau tidak, nah itu nanti ada pembahasannya. Nanti kita akan bahas di bab istihadah. Yang penting syarat ketiga, kita sudah mulai paham bahwa syarat yang ketiga ini adalah darah tidak lewat dari 15 hari. Itu yang ketiga syaratnya. Yang keempat, minimal jeda antara dua haid, minimal jedanya itu dijeda dengan 15 hari suci. Jeda antara dua haid. Misalnya begini. Misalnya sekarang dia haid. Sudah kan haid. Kemudian suci. Dia boleh haid ketika sudah mengalami suci, artinya tidak keluar darah lagi selama 15 hari. Baru dia boleh keluar darah. Kalau dia keluar darah sebelum suci 15 hari dari keluar darahnya yang pertama, dari haidnya yang pertama, maka yang kedua ini tidak dikatakan darah itu darah haid. Paham ya? Mudah dipahami di sini maksud saya. Di jeda antara dua haid itu adalah 15 hari. Minimal masa usia suci, atau bisa kita artikan begini, syarat yang keempat itu minimal masa usia suci 15 hari. Kalau sudah mengeluarkan darah di atas 15 hari, maka itu bisa jadi haid. Tapi kalau 10 hari, misalnya dia sekarang haid ya, kemudian dia suci selama 10 hari, nggak keluar darah 10 hari. Pas hari ke-11-nya keluar darah. Nah, ini darah haid apa bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena belum sampai 15 hari. Karena syarat haid itu dijeda antara dua haid itu harus 15 hari sucinya. Begitu maksudnya. Kemudian bisa dipahami. Itu syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima. Darah tidak didahului dengan kelahiran. Itu syarat yang kelima. Darah tidak didahului dengan kelahiran. Artinya kalau dia melahirkan kemudian keluar darah, itu bukan darah haid. Itu adalah darah nifas namanya. Darah tidak didahului dengan kelahiran. Darah nifas kalau habis lahiran itu.
Begitu. Nah, 5 syarat ini kalau kita paham, insya Allah kita akan memahami pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi 5 syarat ini harus terpenuhi semuanya. Dan 5 syarat ini bisa kita ukur bahwa orang itu haid atau bukan. Misalnya contoh, ketika ada perempuan datang bertanya misalnya. Dia bertanya, gimana ini saya keluar darah? Apakah darah saya ini darah haid atau bukan? Maka tanya dulu yang 5 ini. Kalau dia bisa menjawab 5-5-nya, terpenuhi yang 5-5-nya, maka itu bisa dikatakan haid. Tapi kalau 5 ini salah satunya saja tidak terpenuhi, maka itu bukan darah haid. Contoh, ada perempuan bertanya, saya keluar darah. Tanya, misalnya pertama, usiamu berapa? Oh, usia saya 18 tahun. Nah, berarti sudah terpenuhi satu syarat. Ya kan? Tadi usianya kan minimal 9. Ini 18, terpenuhi satu syarat. Masuk. Yang kedua tanya, berapa hari keluar darah? Oh, saya keluar darah 6 hari atau 7 hari. Hitunglah 6 hari atau 7 hari itu sudah mencapai 24 jam. Maka syarat kedua, 24 jam sudah terpenuhi. Masuk. Ditanya lagi, lewat nggak dari 15 hari kamu keluar darah? Oh, enggak. Cuma 6 hari itu aja. Setelahnya saya nggak keluar-keluar lagi. Nggak lewat dari 15 hari. Berarti syarat ketiga terpenuhi. Darah tidak lewat dari 15 hari. Tanya lagi yang keempat. Kamu habis melahirkan? Enggak, saya belum menikah. Bagaimana saya habis melahirkan? Syarat yang keempat terpenuhi. Darah tidak didahului dengan kelahiran. Nah, ini sudah yakin deh nih, pasti darah haid ini. Ditanya yang kelima, yang terakhir. Kapan waktu terakhir keluar darah? Oh, waktu saya terakhir keluar darah 10 hari yang lalu. Berarti batal dikatakan darah itu darah haid. Kenapa? Karena satu syarat tidak terpenuhi. Apa? Minimal jeda sucinya itu 15 hari. Dia terakhir keluar darah 10 hari yang lalu. Berarti belum mencapai 15 hari. Berarti batal. Semua darah tadi itu bukan dikatakan darah itu darah haid. Nah, ini dibolak-balik saja nanti misalnya. Ada lagi datang, misalnya yang kedua datang. Saya keluar darah. Ditanya, karena sudah tertipu sama yang pertama tadi, ditanya yang pertama, sekarang pertanyaannya. Kapan terakhir keluar darah? Saya terakhir keluar darah 20 hari yang lalu, sudah lama sih. Berarti syarat pertama terpenuhi. Dibolak-balik. Kamu habis melahirkan ya? Oh enggak, saya enggak habis melahirkan. Berarti syarat kedua terpenuhi. Kemudian, usiamu berapa? Usia saya 18. Misalnya. Oh iya, syarat ketiga terpenuhi. Kemudian, lewat enggak 15 hari? Enggak lewat. Berapa hari keluar darah? Saya keluar darah cuma 2 hari. Itu misalnya tidak sampai 24 jam. Berarti batal. Bukan dikatakan darah itu darah haid. Begitu ditanya yang 5 ini, dibolak-balik. Kalau terpenuhi yang 5 ini, maka itu dikatakan darah haid. Tapi kalau tidak terpenuhi yang 5 ini, maka darah itu tidak bisa dikatakan darah haid. Nah, itu syarat 5 syarat darah itu dikatakan darah haid. 5 syaratnya. Begitu. Harus terpenuhi semuanya itu. Nah, nanti kita akan bahas membaca teksnya karena ini sudah panjang. Kita akan lihat untuk kita baca teksnya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa kita pahami. Nanti terkait tentang haid ini ada juga yang disebut dengan istihadah. Insyaallah akan kita sampai di sana. Mudah-mudahan bisa sampai sana. Sampai sini dulu. Allah Subhanahu wa taala alam.